silly. Oke, Nggak ada yang baru kok. Halo. halo. Nanti kita mau makan ya. Siapa yang butuh penonton? Kita lagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Sebelumnya mau nanya dulu ya teman-teman. Tanya jawab. Mau tahu dulu dari teman-teman, menurut teman-teman ya, makanan yang paling populer dan paling sering dimakan sama masyarakat Indonesia apa? Ayam. Gorengan. Gorengan, kerupuk, ayam. Oke, ya. Oke, ada sedikit berita sedihnya ya teman-teman. Kebetulan saya kan seneng ya belajar kesehatan. Ya, ada satu profesor ya, beliau itu lebih dari 30 tahun lah ngurusin soal kanker ya teman-teman. Dan dia bilang sebenarnya pasien kanker itu jarang yang hobinya makan daging merah. Tapi kebanyakan mereka hobinya makan ayam goreng. Ada apa dengan ayam goreng ya? Sebelumnya saya juga mengucapkan syukur teman-teman bisa hadir di sini. Terima kasih. Dan ada beberapa yang saya tahu itu jauh sekali ya, tetap berusaha hadir ke sini. Saya sangat menghargai. Semoga waktu Anda tidak sia-sia. Anda bisa pulang membawa manfaat untuk diri Anda, keluarga ya, dan Anda bisa hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Saya Liana Budi Utama, Sharon Roastmaster. Dalam 20 menit ke depan ingin menceritakan kepada teman-teman gimana perjalanan ayam goreng dan teman-temannya itu di tubuh kita, sehingga kita kalau mengerti akan membuat keputusan yang lebih baik dari hidup kita supaya kita hidup lebih sehat. Oke teman-teman, sebetulnya saya mencoba bikin video dari AI, tapi AI-nya belum pinter ya, mungkin perlu beberapa bulan atau beberapa tahun ya. Jadi izinkan 5 menit ini teman-teman fokus seolah-olah ini nonton video ya. Saya membuat juga slide-nya cukup banyak, anggap aja pengganti dari video ya, karena memang kita perlu mengerti ya teman-teman supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, sel di badan kita itu ada 37 triliun ya. Kalau dibilang selnya bulat-bulat, anggap aja kayak balon ya teman-teman. Kalau balon ditiup, nah kan kalau balon ditiup kulitnya kan ada ya bulat ya. Nah tetapi dalamnya kalau balon ditiup kosong ya. Kalau di sini isinya ada triliunan molekul. Ya, jadi satu sel ya 37 triliun sel itu rasanya nolnya 12 ya teman-teman, udah susah di kalkulator juga ya. Nah tetapi kalau di dunia ini kita kan kayaknya masyarakatnya juga manusianya nggak ada 1 triliun ya, sedangkan dalam satu sel itu ada berapa triliunan molekul ya. Jadi ini sebenarnya saya pengen cerita ini bahwa tubuh kita sangat rumit ya, sehingga penjelasan saya ini harus dilihat sebagai satu penjelasan yang sangat kecil dari urusan yang sangat besar begitu ya. Nah tadi kan aku cerita ya, jadi si kulitnya itu namanya membran ya, yang ngebungkus ngejagain kayak pagar ya, kayak pagar yang ngejagain si sel. Nah, kualitas pagernya itu yang nentuin kita sehat apa enggak. Kualitas pagernya bagus, kitanya sehat. Kualitas pagernya jelek, ya kitanya tambah nggak sehat gitu ya. Nah, yang sehat tuh kayak gimana sih si membran sel tuh? Jadi kalau membran sel sebenarnya dia tuh ada 2 lapis ya, namanya bilayer, nggak usah. Kayaknya saya coba mengurangi jargon ya. Intinya ada 2 lapis, yang kayak kepala itu dia tuh seneng sama air. Kalau yang kayak kaki itu dia seneng sama lemak dan disusun oleh beberapa lemak. Intinya yang sehat itu membrannya harus lentur ya, karena si kulitnya ini ya, si membran ini dia tuh jalur komunikasi, jalur keluar masuk ya, semua zat untuk kehidupan manusia ya. Nah saya kasih contoh satu aja ya teman-teman, karena ini banyak sekali yang terjadi dari si membran sel ini. Contohnya tentang reseptor insulin ya. Jadi teman-teman, insulin itu kan kayak sinyal ya, sinyal. Kalau saya analogi lebih gampang kayak kunci ya. Reseptor ini banyakan dibangunnya sama protein, tapi kita anggap pintu ya. Jadi si pintu itu, si insulin ini tuh kayak kunci pintu ya. Kalau kita lihat belajar lagi
seluruh si kayak balonnya itu ya, itu tuh banyak banget kunci-kunci pintu-pintu di situ gitu ya. Nah, si reseptor insulin itu dibukanya sama kunci insulin. Kalau dia udah nempel ya kayak Lego gitu kan, kalau udah nancep, mulailah sinyal di dalamnya kerja. Deng, pintunya kebuka. Ya, langsung kata insulinnya, ayo glukosa masuk. Nah, dia langsung masuk ke si sel yang banyak tadi itu ya, si molekul yang banyak tadi ya. Dan dia itu terusnya si glukosanya itu diterima sama dapur, namanya mitokondria. Nggak usah ingat juga ya. Intinya si glukosanya itu jadi energi, itu yang dibutuhkan sama sel kita. Nah, pertanyaannya, kalau nggak lentur ya, kan ini lentur tuh kayak huruf U ya, goyang-goyang gitu ya, jadi bisa aku buka pintu, ya udah geser buka gitu. Masalahnya kalau dia kaku, bisa ngebuka pintunya nggak bisa. Nah, itulah yang membuat jadi semua penyakit ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman foto aja ya. Mohon maaf juga di sini banyak sekali catatannya, tetapi kita punya kamera yang canggih, di foto aja. Saya cuma mau menjelaskan karena kadang-kadang dalam penjelasan itu orang bisa jadi salah mengerti ya, bahwa membran yang kaku itu salah satu resisten insulin. Sebenarnya masih banyak tuh ya, berapa banyak tuh gitu ya penyebab diabetes ya, atau penyebab resisten insulin ya. Oke, ya teman-teman, aku balik lagi tadi kan 2 lapis ya. Nah, karena yang si kakinya ini lemak, jadi kualitas lemak yang Anda makan itu, karena ini tuh harus dibantunya dari makanan dari luar ya, yang nentuin si sel ini hidup atau mati gitu ya. Nah, saya mau cerita sedikit aja. Jadi kalau misalnya ini nih, ada asam palmitat. Asam palmitat itu ada di minyak kelapa sawit ya. Nah, dia tuh bentuknya gini nih ya. Kalau bentuknya gini lurus-lurus gitu ya. Nah, kita lihat yang paling ekstrim aja ya, waktunya nggak banyak. Jadi kalau yang tak jenuh ganda N3, contohnya DHA gitu ya, dia tuh fleksibel sekali ya. Itu bisa dia bisa membentuk sampai huruf U ya. Nah, itulah yang sebetulnya membuat bisa lebih luas ya. Nah, cuman kalau dicerita kayak tadi kan bingung ya. Kalau kita lihat makanan mungkin lebih jelas apa yang kita makan ya. Ini juga maaf ribet, teman-teman foto aja ya. Teman-teman cukup fokus ke sini, lemak trans, minyak akibat diulang-ulang dipanasin ya, dipakai terus-menerus, sama ketidakseimbangan omega 6 dan omega 3 ya. Jadi sebenarnya yang paling jahat, juara kesatunya itu non dairy creamer. Adanya di mana? Di Sarijadi ya, saya tinggal di Sarijadi ya teman-teman. Di Sarijadi itu beberapa bulan ini aja ada mungkin 4 outlet yang buka jual boba ya teman-teman. Suka makannya apa? Teh susu gitu ya. Nah, itu bukan susu benar, non dairy. Itu yang paling bahaya ya. Bahkan sekarang santan aja diganti sama non dairy. Ya, itu yang paling Anda harus hindarin untuk dibeli karena sekarang dijual lagi ya botolan ya. Terus margarin nggak kalah galak ya. Sedangkan kalau saya lihat kan saya hobi masak, jadi banyak belajar resep. Waduh, tambah banyak bawang pengennya pakai margarin gitu kan. Nah ya, terus yang lebih serem lagi shortening teman-teman. Jadi gini, kita kalau makan ayam goreng di pinggir jalan itu kan serem memang ya. Minyaknya nggak tahu minyak apa, kadang-kadang udah kotor jadi bersih lagi gitu, nggak tahu pakai apa. Tapi nggak kurang serem makanan kalau kita beli ayam goreng. Contoh ya, saya sampai hari ini nggak mau makan di Indonesia ya ayam goreng Korea. Kenapa? Karena tiap kali ke ayam goreng saya tanya minyaknya pakai apa, dan rata-rata mereka pakai shortening. Ya, kalau misalnya yang fried chicken yang beken-beken itu ya, yang seluruh dunia ada outletnya, itu pasti pakai shortening. Dan ada satu lagi yang kita mungkin kalau yang hobi makan roti, makannya tiap hari. Karena kalau di supermarket ya teman-teman, itu roti-roti tawar yang ada di supermarket tuh bisa dipastikan pakai shortening dan mentega putih. Ya, itu ya teman-teman, makanya saya bikin roti sendiri. Ya. Mungkin kalau minyak diulang-ulang kita juga nggak ada waktu ya, tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah keseimbangan antara omega 6 dan omega 3. Ini penting banget ya teman-teman, karena gini, kalau di zaman purba kemungkinan 1:1 sampai 1:4 omega 3 sama omega 6. Tapi di zaman modern kayak sekarang, karena banyak minyak-minyak yang sebetulnya teman-teman ada satu lagi yang saya harus kasih tahu di sini ya. Ini nomor 3 tapi nggak lebih jahat dari nomor 1 buat saya. Ultra processed food. Dia tuh kebanyakan pakai minyak yang omega 6 dari biji-bijian karena itu paling murah, paling awet,
Ya, kalau kita produksi pengennya kan yang paling murah, paling awet ya. Dan sehingga dengan kondisi makanan modern kayak gini, rata-rata ya kita ini perbandingan omega 3 sama omega 6-nya itu 1:25. Bahkan beberapa orang yang nggak sempat bisa masak di rumah, tiap hari online food itu yang paling banyak dijual apa? Ayam geprek ya, ayam goreng gitu kan ya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Saya mohon maaf slide-nya penuh, tapi teman-teman bisa foto ya. Oke, nah jadi teman-teman tadi lihat apa bedanya membran yang lentur sama yang kaku ya. Nah, kalau kita cukup omega 3-nya ya, nggak banyak macam-macam, itu lebih bagus ya. Tapi kalau banyak lemak yang enggak, terutama perbandingan antara omega 3 dan omega 6-nya itu jadi kumulatif bikin masalah ya teman-teman. Oke, kabar baiknya ya teman-teman, ini bisa ditanggulangi ya. Kabar baiknya walaupun butuh waktu ya. Kalau kita makannya benar, you are what you eat. Gitu Anda dengar berita ini dan Anda mau mengurangi gorengan, menambah asupan omega 3, saya rasa itu pelan-pelan akan membantu gaya hidup Anda. Ya, terutama tadi kita belajar ya, kalau siapa si membran ini, salah satu yang paling bagus ngebangunnya itu apa? DHA ya, ingat? Iya, DHA ya. Nah, DHA itu ada di omega 3. Jadi kalau tadi kirain DHA sendiri, omega 3 sendiri. Nah, aku jadi cerita ya, omega 3 itu ada DHA dan ada EPA. Nanti kita lihat di sini ya. Cuman tanggung kita lagi cerita membran, saya langsung cerita lagi bahwa DHA itu ada di 3 tempat yang paling banyak ya. Di otak, di mata, di jantung. Itu 40-60% membran selnya dibentuknya sama DHA ya. Di jaringan lain itu cukup banyak sampai 20%, tapi teman-teman lihat di sini ya. Jadi banyak di syaraf, otot, kulit, sistem imun sama tulang. Jadi kalau ada masalah di sini harus dicek ya, cukup nggak omega 3-nya gitu ya. Nah, jadi tim utamanya yang tadi ya, omega 3 itu DHA sama EPA ya. Kalau DHA tadi kita lihat ya, arsiteknya atau bangunannya gitu ya. Bangunannya itu membangun si DHA ya. Kalau EPA-nya itu apa gitu ya. EPA-nya itu, aku cerita lagi sedikit, jadi si membran itu diganggu tuh kan tadi sama lemak-lemak ya, 1-2 ya. Tapi kurang tidur, stres kronis, polusi itu juga ngeganggu teman-teman ya. Dan kalau kita udah kaku gini, kayak anggap aja ini si kulitnya jadi kayak semen gitu kan. Nutrisi mau masuk susah, dan yang lebih parahnya lagi, komunikasi nggak lancar ya. Sama gini, teman-teman, gimana rasanya kalau nggak BAB 3 hari? Panas dalam ya, panas gitu ya. Nah ini juga sama teman-teman, sampah nggak bisa keluar dari sel. Jadinya gimana? Ya, jadi namanya teman-teman tahu inflamasi. Kalau misalnya radang tenggorok, ya inflamasi itu radang. Ya, Ibu Sularti tahu ya radang tenggorok ya Bu ya. Nah kalau radang tenggorok itu kerasa nggak kita jadi demam gitu ya. Nah sedangkan kalau misalnya radang ini lebih serem, dia tuh kayak sel kita kayak kebakaran, tapi nggak ada asap, sama nggak ada apa, nggak sakit, nggak demam, nggak apa, kita nggak sadar. Tahu-tahu gimana teman-teman? Tahu-tahu nanti bisa sakit parah kalau kumulatif kita nggak menangani. Jadi akar utama penyumbatan pembuluh darah sama kerusakan organ itu ini nih. Gitu ya, gaya hidup kita yang modern sekarang ini terutama di kota. Oke, jadi teman-teman, si EPA ini fungsinya apa? Kalau kebakaran di sel itu dia yang shut down inflamasi. Inflamasinya tuh di stopnya, diberhentiinnya tuh sama si EPA yang tadi. Ya, jadi kalau misalnya tadi kita pikir, buat teman-teman mana DHA atau EPA yang paling penting? EPA. Sama-sama, iya. Ya, sekali lagi tubuh kita tuh rumit sekali, ya, sehingga perlu kerjasama. Cuma nanti teman-teman harus bisa lihat perbandingan yang paling bagusnya. Dan kalau kita beli suplemen harus lebih banyak EPA atau DHA. Ya, itu yang kita perlu tahu ya. Kita jalan lagi ya teman-teman terus ya. Nah, jadi seolah-olah si EPA ini manajernya. Kenapa manajernya? Karena shutdown inflamasi. Ternyata kadang-kadang dia perlu juga si DHA ya. Misalnya di siklus tertentu si DHA itu dipanggil lagi untuk bantu kerjasama ya, misalnya di maresin gitu ya, dia harus dibantuin gitu ya teman-teman, nggak usah tahu, cuman kira-kira gitu ya.
Itu tuh satu kerjaan juga yang besar ya teman-teman. Nah, jadi sampai sini saya mau nanya ya teman-teman. Kira-kira yang perlu omega 3 itu siapa aja teman-teman? Yang punya sakit mata, sakit jantung, masalah dengan otak, atau semua orang? Semua orang. Ini salah satu suplemen yang wajib. Juga salah satu guru saya almarhum ya, beliau itu anti sekali sama suplemen ya. 2 tahun saya belajar sama dia ya. Tetapi waktu kita ajak makan, suplemennya banyak juga. Dia bilang ya karena banyak makanan juga nggak cukup, apalagi dunia modern begitu ya. Dan salah satu yang beliau makan tiap hari adalah omega 3 ya teman-teman. Yang jadi masalah, sama nggak omega 3 yang ada di luaran itu? Sama nggak? Enggak ya teman-teman. Bahkan ini boleh teman-teman ke internet ngecek, benar nggak ini? 70% udah kami sebelum kita telan. Ya, nah ini ada teknik apa enggaknya tuh ada pengukurnya namanya totox ya. Kayak kita waktunya nggak banyak ya, tetapi intinya harusnya kita makan omega 3 itu badan kita jadi sehat, malah enggak gitu loh teman-teman. Sedihnya tuh di situ ya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu itu bagus apa enggak? Kalau saya yang ngomong ya iya lo orang atomi ya pasti akan minum semua kecap juga nomor 1 ya. Nah jadi apa kira-kira yang membuat kita bisa ngomong dan itu tuh memang benarnya begitu? Itu adalah sertifikasi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di mana-mana tinggal ditanya aja sertifikatnya ada nggak gitu ya. Karena ini tuh penting banget sertifikat itu ya. Sedangkan atomi itu hampir semua sertifikatnya ada ya, bahkan berlebih kalau menurut saya ya. Cuma teman-teman fokus aja, waktunya nggak cukup. Fokus sama sertifikat IFOS ya. Ya, sertifikat IFOS itu kenapa menurut saya paling perlu diperhatikan ya, karena dia satu badan yang independen ya. Jadi nggak ada intervensi dari pabrik mana, jadi nggak fair gitu ya. Ini badan yang sangat fair yang ngecek dari bahan baku sampai yang di dalam botolnya diperhatikan ya. Ceritanya gini ya. Kalau di botol ditulis EPA-nya sekian, DH-nya sekian, dan itu sama, nah dia kasih bintang, ya. Kalau dicek sama. Nah terus yang kedua, kalau misalnya ada logam berat nggak, ya kayak merkuri itu kan bahaya banget. Kalau kita ceritanya pengen makan omega 3 supaya sehat, tapi terus-terusan banyak merkurinya, terus masalahnya beda lagi, ya teman-teman. Nah terus ya, selain purifikasi ya teman-teman, kalau purifikasinya bagus ya dikasih bintang lagi gitu ya. Nah kalau ada racun, PCB dioksin saya juga nggak sempat cerita ya, tetapi kira-kira kalau racunnya nggak ada di omega 3 itu dikasih lagi 1 bintang gitu ya. Nah, terus kalau dia itu yang ini nih, ya nggak teroksidasi, nah itu dikasih 1 bintang lagi. Sedangkan minyak ikan itu paling gampang teroksidasi, ya. Nah yang terakhir yang paling susah harus udah ada pemenuhan standar keamanan yang paling ketat dari WHO sama organisasi Dewan Nutrisi Global. Kalau ada, ini yang paling susah ya, itu dapat bintang 5. Kira-kira RTG Atomi yang baru datang sebulan ini, dia bintang berapa? 5. Oke, tepuk tangan ya buat RTG Atomi. Teman-teman, cukup perlu berdiri, gerak-gerak supaya nggak bosan. Ya, oke, karena kita sebentar lagi selesai ya. Tetapi teman-teman sekarang mengerti bagaimana memilih ya. Sedihnya begini ya, 2 hari yang lalu ada member kami, dia istrinya beli yang cukup mahal. Karena di pikiran kita tambah mahal tambah bagus ya. Harganya mungkin di atas 600 ya. Nah terus kayak gitu, oh ya nggak apa-apa, saya nanya dulu kok. Itu kapsulnya besar apa kecil? Kayaknya sedang lah, nggak kecil, nggak gede-gede amat. Oh bagus kayaknya bagus. Nanti kita cekin aja sertifikasinya ya. Ternyata waktu dicek, sekolahnya banyak sih, sekolah juga mahal ya. Tapi yang lebih penting apa? Apalagi buat yang umur 50 ke atas, EPA sama DHA. EPA DHA-nya kecil banget ya teman-teman. Aduh sedih banget, udah gitu nggak ada sertifikasinya juga ya. Nah jadi kita tadi punya 37 triliun sel yang membuat kita ada sekarang itu bisa dibantu sama RTG ya, walaupun harganya 500 sekian, tetapi sebetulnya itu termurah di kelasnya ya teman-teman. Saya kasih sedikit lagi aja ya. RTG ini dibuildnya dari ikan teri ya, dan itu dia dari cilik ya. Kenapa? Karena ikan teri itu umurnya pendek banget.
Jadi nggak sempat nyerap apa logam berat sama racun-racun ya teman-teman. Dan di Chili itu ada satu arus yang bikin airnya dingin banget gitu ya teman-teman. Sehingga nanti kualitasnya itu bagus sekali. Dan pabriknya juga dekat di situ, di perairan situ teman-teman, lihat ya. Ini perairannya langsung ke pabrik. Ya, sehingga seger-seger langsung gitu ya. Cuman kira-kira ya teman-teman, ada nggak perusahaan yang jual bilangnya dari ikan teri padahal cuma 1%, 10%, pokoknya dari Chili nih, mahal 1 juta gitu ya. Padahal ikan terinya cuma 10%, ada kan? Ya. Nah itu Atomi pegang lagi sertifikat Olivo, itu ngasih tahu yang kita benar-benar tuh dikasih sertifikatnya 100% ikan teri, gitu loh ya teman-teman ya. Nah sebagai penjelasan supaya teman-teman lebih jelas, jadi ikan teri itu di rantai makanan paling bawah sehingga paling aman ya dari logam berat, dari berbagai racun dan semoga dari mikroplastik juga ya sekarang. Ya, oke ya teman-teman. Nah, ini yang sebenarnya Anda perlu perhatikan. Untuk suplemen ya, saya menghitung kira-kira ya ini nggak tepat banget, kira-kira EPA sama DHA-nya RTG ini 3/2 teman-teman. EPA-nya lebih banyak. Di masa modern gini, kita tuh kebakarannya sebenarnya banyak, cuman kita nggak tahu aja. Ya, kalau buat yang nggak makan obat-obatan dokter, 2 itu sebetulnya nggak cukup. Saya diskusi sama profesor yang saya belajar dan saya bilang, dok saya 5 boleh nggak? Oh boleh kata dia. Ya saya 5 dan ini clue ya sedikit ya. Saya kan sebelumnya pakai yang Atomi juga tapi yang Alaska ya. Bagus sekali, itu udah sangat bagus, makanya sebelum saya meneliti saya juga nggak mau gitu. Udahlah Alaska walaupun teknologinya lebih rendah udah cukup bagus kok gitu ya. Nah tetapi karena RTG muncul dan promo, ya udah deh beli aja deh promo gitu ya. Akhirnya kami pakailah RTG. Jantung saya beda banget teman-teman, karena memang dosa saya yang terbesar tuh hobi makan gorengan, dan salah satu produk yang paling sering saya makan ayam goreng teman-teman. Aduh malu ya saya ngomong kayak gini ya, ngerti tetapi benar-benar butuh anugerah untuk melakukan dan untuk lebih enggak ya, untuk lebih enggak makan ya. Tetapi saya ngelihat memang akhirnya saya bilang aduh udah deh, udah gini saya pakai RTG terus aja deh gitu ya, walaupun lebih mahal gitu ya. Nah jadi teman-teman kalau dosisnya benar itu ya, kayak tadi perbandingannya benar, itu lebih gampang untuk nurunin kadar trigliserid. Jadi kehebatan omega 3 itu salah satunya kalau ada teman-teman di sini yang trigliseridnya tinggi ya, habis cek darah dia paling ampuh nurunin trigliserid. LDL gimana? LDL saya kasih tahu aja ya, waktunya udah habis sebenarnya ini ya. LDL itu lebih hebat lagi Psyllium Husk ya. Nah, yang paling penting ini ya teman-teman, ya waktu bikin plak itu ya, si omega 3 ini tuh ngelindungin, yang biru ini pelindung. Ya, ini yang salah satu fungsi omega 3 paling penting. Kenapa teman-teman? Gitu dia pecah, itulah yang namanya apa? Stroke. Orang meninggal mendadak jantung, nah ini gara-garanya. Ya, gara-gara dianya pecah mendadak. Itu yang paling bagusnya dari si omega 3, dia ngelindungin. Tapi paling bagus lagi ya, kita mengubah gaya hidup sehat ya, supaya tambah lama tambah bagus badannya kita. Ya, nah jadi teman-teman, aku cuma pengen kasih clue aja ya sama teman-teman ya, gimana EPA bekerja sama dengan DHA ya. Misalnya otot jantung, ya memang ya seperti tadi kita bilang membran di jantung itu DHA-nya tuh 60-60%. Itu paling banyak di seluruh organ, itu di mata, di otak, dan di jantung DHA-nya ya. Nah selain itu gini, jantung itu juga butuh energi banyak banget. Makanya satu sel jantung itu mitokondria ya, alias dapurnya gitu buat bikin energinya itu bisa sampai 5.000. Bisa sampai 5.000 teman-teman. Ya, mitokondria ya yang ada di satu sel aja. Nah, itu tuh dia tuh untuk bisa kerja bagus tuh dia butuh DHA-nya. Ya. Nah, teman-teman, aku mau cerita ya. Oke, sorry, saya simpulkan dulu ya. Jadi yang tadi itu jantung itu perlu EPA dan DHA ya. Nah, sekarang kita lihat, ini masih cerita soal jantung ya. Sebenarnya manfaat omega 3 itu saya punya sekitar 500 slide tentang manfaat omega 3 ya. Tapi ini saya ambil yang paling pentingnya. Kalau kita ngomong triglycerid sama tekanan darah itu tuh udah meta analisis tuh, jadi penelitiannya udah sangat banyak ya.
nurunin resiko penyakit jantung ya, ngedukung kesehatan pembuluh darah, itu meta-analisis itu udah banyak banget ya. Kalau yang ningkatin HDL sama risiko aritmia, jadi kalau jantung kan kita nanya, oh butuh omega 3 buat jantung, ya kita nanya dulu jantungnya kenapa gitu ya. Nah, HDL sama aritmia juga sudah mulai banyak teman-teman penelitiannya, cuman memang mungkin nggak sebanyak orang yang meneliti yang di atasnya. Jadi ini bukan lebih jelek keampuhannya, tapi lebih sedikit penelitiannya gitu ya teman-teman. Karena kalau kita ngomong itu kan nggak boleh bagus gitu. Semua kan harus ada jurnalnya ya. Dan yang paling bagus tuh meta-analisis ya. Oke. Nah ini tambahan ya, sepertinya udah selesai ya. Ya sudah ya, kita tambah sedikit lagi tanggung ya teman-teman ya. Mau atau udahan? Ya, 1 menit lagi ya teman-teman. Oke. Nah sekarang ini 10 tahun terakhir ini kita paling hobi apa? Gadgetan ya. Gadgetan itu masalahnya banyak teman-teman. Salah satu sinar paling jahat itu sinar biru. Hampir semua sekarang tuh pakainya sinar biru karena dia yang paling kuat ya, kuatnya sedikit tapi kekuatannya luar biasa. Tapi dia yang paling merusak terutama mata kita. Siapa di sini yang matanya suka kering? Jadi dalam 10 tahun ini pasti banyak orang yang matanya lebih cepat kering ya. Nah itu sangat membutuhkan omega 3 ya, gitu ya teman-teman ya. Dan harusnya ya kalau di psikiater itu meresepkan juga orang-orang yang stres itu ya, misalnya adalah apa? Omega 3 ya, karena EPA dan DHA itu kerjasama untuk membuat orang lebih tenang ya, yang stres lebih enggak, dan hormon terutama yang susah tidur teman-teman. Makanya kalau saya makan omega 3 itu juga sebelum tidur dibagi 2 ya, 4 siang setelah makan ya teman-teman ya, karena dia butuh lemak, tapi harus lemak baik ya kalau bisa. Nah terus malam ya itu ngebantu melatonin juga kerja gitu ya teman-teman ya. Nah jadi yang tadi yang saya cerita depresi sama kecemasan juga bisa dibantu. Terus juga EPA ini juga ngeblokir enzim yang ngancurin kolagen ya, jadi penting banget, sampai juga ngebantu bebas plasenta. Oke? Nah satu lagi aja ya teman-teman, kalau dulu saya pakai Alaska itu bentuknya II, itu udah bagus tapi benar, yang Alaska itu bagus banget ya. Tapi saya ngelihat ya memang triglycerida ini bukan, mungkin teman-teman bingung ya, kenapa ya tadi triglycerid sekarang triglycerid lagi gitu ya. Kalau yang triglycerid tadi makanan yang kita makan ya, kalau ini bentuk ya, bentuk struktur molekulnya ya. Jadi kalau yang II itu masih butuh enzim teduh, jadi yang keserapnya cuma 73%. Tapi yang RTG itu langsung diserap sama badan dan daya serapnya juga luar biasa ya. Contoh ini tuh kelihatan banget ya, ini RTG, yang II ya teman-teman, beda banget ya contohnya ya. Nah satu lagi teman-teman yang paling penting, hampir semua omega 3 itu ada pelarutnya ya, dan pelarut organik ini nanti ada residunya lagi yang ada bikin masalah kesehatan lagi. Hebatnya Atomy ini apa? Punya paten supaya nggak pakai pelarut organik ya, tepuk tangan ya. Nah, gitu. Yang ini bahkan mungkin nggak ada sertifikatnya teman-teman, saya nggak tahu sih, cuma itu keren banget. Dan gini, ada satu orang yang bilang, sayang ya, itu ada omega 3 ini, saya sama dokter nggak boleh lo makan omega 3, vitamin E, ini ada vitamin E nya katanya. Saya bilang tenang sih, itu yang vitamin E itu ya, itu rata-rata yang nggak boleh itu yang sintetik. Beda sekali struktur molekulnya dengan yang alami, yang kita alami. Kenapa sih kita pakai ini? Ya karena dia tuh memang rentan sekali teroksidasi. Kita kan nggak mau ya makan yang udah pengik gitu kan. Nah ini adalah menjaga supaya nggak pengik, tapi tidak berbahaya vitamin E ini ya, karena dia memakai, kalau nggak salah ini tocopherol acetat ya. Nah jadi teman-teman, kesimpulannya ya teman-teman, saya mau menegaskan ya, memang bukannya berarti nggak boleh makan ayam goreng, karena manusia Indonesia juga kurang serat dan kurang apa? Buah. Kurang serat dan kurang protein. Ayam itu salah satu sumber protein yang baik ya, cuman dilihat-lihat minyaknya dan dilihat keseimbangan yang lainnya, lebih bahaya PS ya. Tapi memang ayam itu dan semua binatang yang makannya biji-bijian, omega 6-nya banyak. Itu yang mau saya sampaikan ya. Nah jadi sebetulnya suplemen itu tidak bisa menggantikan gaya hidup ya, karena saya kan sekarang ceritanya tentang suplemen, jadi saya fokusnya cerita ke situ, dan ini juga sudah waktunya berlebih ya.
Sebetulnya teman-teman, saya harus cerita latihan beban, jalan kaki, minum cukup, tidur cukup, mengurangi makan itu, bahkan ini tuh lebih penting lagi. Ya tidak bisa digantikan sama suplemen. Jadi jangan enak-enakan, oh udah makan DHA, udah makan seenaknya aja. Oh sorry. Ya semua kan ada hitungannya. Ya, you makan yang bikin sel kamu kebakar berapa banyak? DHA-nya makan berapa banyak? Omega 3-nya makan berapa banyak? Begitu ya, teman-teman bisa dimengerti ya. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa Anda bawa pulang ke rumah? Apa yang bisa Anda bawa pulang ke rumah dengan yang saya ceritakan ini ya? Saya ceritanya kayak ini gampang ya teman-teman. 3 hari 3 malam loh saya kerja ini supaya apa yang saya sampaikan ini tidak salah. Ya, nah jadi apa yang bisa teman-teman bawa pulang? Gaya hidup harus bagus ke satu, ya. Dan yang kedua, kurangi gorengan, mikirin. Yang ketiga, yang di sini belum pernah beli omega 3 beli ya. Oke, Atomi Indonesia. Ayo, bisa.